Anggapan perlakuan diskriminatif karena adanya kekurangan fisik ternyata tidak menghalangi seseorang untuk mengejar prestasi. Nah, setelah meraih apa yang diinginkan, ia juga kemudian membagi pengalamannya dalam bentuk berbagi bersama kelompok difabel agar tidak patah semangat. Ya, justru keterbatasan fisik inilah yang menjadi kendaraannya mencari tujuan hidup. Itulah prinsip dari Angki Yudhistia, seorang tunarungu yang menjadi salah satu kandidat Liputan 6 Awards tahun ini. Berikut liputannya, saudara. Cahaya damai, cahaya cinta, dan cahaya iman. Dunia komunikasi dan public speaking sudah menjadi minat dan hasrat Angki Yudhistia sejak kecil. Tengoklah caranya berinteraksi dengan audiens. Aku mau tanya, menurut kamu ketika pertama kali masuk ke sini dikasih lilin, apa yang dilakukan kamu? Sekilas, tak ada yang menyangka bungsu dari dua bersaudara ini memiliki keterbatasan pendengaran. Sejak usia 10 tahun, Angki kecil yang ceria dan aktif dinyatakan sebagai tunarungu. Emang waktu di Indonesia bagian timur, karena di sana selalu malarianya tinggi ya, jadi kita selalu kasih kalau anak demam kan, kita kasih obat malaria. Atau karena itu juga saya juga nggak ngerti. Tapi waktu usia 10 tahun itu, dokter memvonis bahwa dia pendengarannya berkurang. Telinga kanan Angki mampu mendengar suara 70 desibel, sedangkan yang kiri 98 desibel. Sementara rata-rata percakapan manusia berada di 40 desibel. Artinya, pendengaran Angki sangat terbatas. Selama perjalanan hidupnya, wanita berusia 25 tahun ini tidak bisa menghindar dari perlakuan diskriminatif. Aku dikirain orang aneh gitu ya, orang alien banget, kok pakai headset, gaya banget ya ke sekolah pakai headset gitu ya. Itu bahkan juga guru-guru juga mungkin agak kesel karena aku tidak respon semua pertanyaan-pertanyaan guru gitu. Jadi ya itu mesti dimarahin, mesti diledek, diejek. Dan bahkan saat aku bekerja pun banyak sekali yang menolak karena aku tunarungu dan tidak bisa menggunakan telepon. Selepas SMA, dokter menyarankannya untuk kuliah di bidang sains yang tidak menuntut komunikasi verbal. Namun Angki memiliki tekad lain. Saya tahu saya tidak bisa mendengar di TV, tapi ketika orang berbicara, bagaimana dia mendekatkan diri dengan orang lain, itu kayak hal yang menarik gitu. Saya mencoba untuk bagaimana kita bisa berbicara dengan yang baik dan benar gitu, tidak belepotan, tidak segala macam, sehingga tata bahasa saya jadi lebih baik lagi, dan itu yang buat saya penasaran. Yaitu saya mencoba untuk sekolah di sekolah komunikasi. Kini Angki telah meraih gelar Master Ilmu Komunikasi. Mobilitas yang tinggi pun dijalaninya secara mandiri. Setelah sempat bekerja sebagai humas di sejumlah perusahaan besar, Angki beralih mengejar mimpinya yang lain. Salah satunya meluncurkan gerakan Pita Biru untuk mendapatkan perhatian bagi kaum difabel. Angki meluncurkan buku berisi pengalamannya sekaligus berbagi ilmu ke sekolah dan komunitas tunarungu secara berkala. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris, dan kebetulan buku-buku ini adalah A Deaf Woman Without Limits yang bahasa Inggris. Jadi aku mengajarkan mereka dengan buku ini belajar membaca, sehingga mereka lebih lancar juga belajar membaca tapi bahasa Inggris. Kehadiran Angki menumbuhkan semangat bagi mereka yang juga mengalami keterbatasan pendengaran. Kami punya gambaran, besok itu bisa jadi apa, besok itu mau ngapain lagi. Itu sebagai motivasi buat anak-anak kami di sini. Apa saja. Kalau bersedang, kau masih bertarung, turun, tak tanpa malu, turun. Ora sasa, ora sulit, ora sasa, Beragam prestasi diraih Angki Yudhistia yang kerap mewakili tunarungu Indonesia dalam ajang internasional. Ya tentunya bangga ya,
karena di sisi ada kelemahan, tetapi ada kesuksesan yang lebih besar di balik itu semua nanti. Bagi Angki, keterbatasan bukanlah halangan, tapi justru penunjuk jalan kepada tujuan hidup yang berguna bagi sesama.